Aduh berat. Aduh berat. Berat, berat, berat. Omongannya berat banget, omongannya berat banget, omongannya berat banget. Bohong, bohong. 855M Radio Suara Bekasi penting untuk tinggal. Masih di acara Salam Lima, masih bersama saya Teguh Sember di sini. Ini cerita tentang, saya kisahkan cerita tentang Abu Nawas ya enggak. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sasa Arab klasik ya enggak. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap adalah Abu Ali Al Hasan bin Hani Al Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun al Rasyid di Baghdad, yaitu 806 sampai 814 Masehi. Cerita berikut adalah diambil kisah 1001 malam ya enggak. Orang-orang kanibal dan Abu Nawas akan disembelih dan dijadikan bubur. Karena dianggap hampir membunuh baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut ya enggak, baginda memerintahkan prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijeblosin ke penjara. Waktu itu Abu Nawas kan lagi bekerja di ladang ya enggak, karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika dia lagi nyangkul di ladang itu, lalu prajurit pun datang dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas ya enggak, sesuai dengan perintah baginda ya enggak. Abu Nawas nggak berkutik ya enggak, dia enggak. Dan kini akhirnya Abu Nawas tuh mendekam di dalam penjara. Kata dia dalam hati ini ya, berapa lagi kentang-kentang harus tanam, kata Abu Nawas ya enggak. Sedangkan istrinya nggak kuat ya kalau untuk ngegali nyangkul ladangnya itu ya enggak. Abu Nawas bahwa dia juga berpikir tangga-tangganya tuh nggak bakal mau ngebantu karena tangga-tangganya juga punya kesibukannya masing-masing ya enggak. Dia bingung, dia sedangkan dia ada penjara, sedang isinya dia di luar ya enggak. Bagaimana caranya supaya dia bisa ladangnya itu dicangkul ya enggak. Lalu Abu Nawas pun nggak bisa tidur dan gak enak makan ya enggak. Nah, dia hanya sedikit makan ya enggak. Sudah 2 hari ia meningkuk dalam penjara. Wajahnya murung banget. Pas hari ketiga tuh Abu Nawas memanggil seorang pengawal. Kata Abu Nawas, "Saya pengawal, bisakah aku minta tolong kepadamu?" Kata Abu Nawas tuh, "Pengawal." Yang nggak bergairah tuh pengawal. Ya beratnya Abu Nawas yang manggil sih enggak. "Begini pengawal, aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas ya enggak. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku," kata Abu Nawas ya enggak. Pengawal itu berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Licik juga nih pengawal nih. Lalu si pengawal tuh menghadap raja ya enggak. Lalu si pengawal menceritakan kisahnya perihal permintaan Abu Nawas ya enggak kepada sang raja ya enggak. Mendengar laporan itu sang raja pun segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati baginda gini, dalam hatinya enggak, mungkin ini caranya kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas ya enggak. Iya. Lalu sang pengawal pun menyerahkan kertas dan pulpen itu ya, ke pensil itu ke pengawal, ke Abu Nawas ya enggak. Lalu Abu Nawas pun menulis suratnya enggak. Suratnya begini ya. "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita ya enggak. Karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun ya enggak." Tentu saja pas suratnya dikasih, sang raja kan penasaran ya, pengen baca suratnya, mana suratnya enggak. Pas raja begitu melihat tahu itu, lalu sang raja pun, ini saatnya gua ngalin Abu Nawas. Sang raja pun menyuruh prajuritnya untuk menggali ladang Abu Nawas dengan peralatan yang dibutuhkan ya enggak. Dan sang istri Abu Nawas tuh bingung ya enggak, kenapa nih prajurit menggali ini, jangan-jangan ngebantu kerja gua kali ya enggak gitu, kata istrinya Abu Nawas ya enggak. Dalam hati tuh ya enggak, tapi pertanyaan itu enggak pernah terjawab ya enggak. Mereka terus prajurit di sana tuh langsung menggali terus ya, menggali terus ladang itu ya enggak. Mereka hanya ingin menyerahkan
pengen tahu apakah benar sih ada harta karunnya enggak. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu dan mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang? Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat si suaminya ini ya enggak. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas pun membalas surat istrinya ya enggak. Kata Abu Nawas, sekarang engkau harus nanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku. Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda mungkin mengakui keluar biasaan akalnya si Abu Nawas ini ya. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas bisa mencangkul mencangkul ladangnya ya enggak, menggarap ladangnya walaupun masih di dalam penjara. Itulah kisah tentang Abu Nawas yang bisa tetap menggarap ladangnya walaupun di dalam penjara dengan akal-akalnya. Oke, sebelumnya kita dengarkan satu koleksi dari miliknya Mansur S. Pagar, Makan Tanaman untuk Anda semuanya. Alright.